Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara resmi menyerahkan barang rampasan negara senilai 27 miliar kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk. Serah terima ini dilakukan melalui mekanisme hibah kepada 3 pemerintah desa, yakni Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Desa Suru, dan Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos pada Jumat 29 November 2024. Bertempat di Pendopo KRT Sosrokusumo Pemkab Nganjuk. Acara ini dihadiri pejabat atau PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi atau Labuksi KPK RI, Mungki Hadi Pratikno, serta sejumlah pihak penerima aset termasuk Kepala Desa Putren, Kepala Desa Suru, dan Kepala Desa Ngetos. Selain itu, turut hadir Sekda Kabupaten Nganjuk Nur Solekan, Inspektur Daerah Muhammad Yasin, staf ahli Bupati, Camat, dan OPD se-Kabupaten Nganjuk. Detail penyerahan aset penyerahan ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor S-751-MK-6-2023 tanggal 1 November 2023. Aset yang diserahkan berupa 67 bidang tanah dengan total nilai Rp22.082.275.000. Desa Suru, Kecamatan Ngetos, 31 bidang tanah dengan luas total 190.524 meter persegi senilai Rp3.957.000.000. Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, 14 bidang tanah seluas 30.676 meter persegi dengan nilai Rp22.346.728.000. Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, 22 bidang tanah seluas 33.590 meter persegi dengan nilai Rp778.547.000. Direktur Labuksi KPK RI Mungki Hadi Pratikno menjelaskan bahwa aset ini berasal dari barang rampasan negara terkait kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Nganjuk Taufikur Rahman pada 2016-2017. Kegiatan hari ini? Baik, kegiatan hari ini adalah kegiatan serah terima barang rampasan negara dari barang rampasan KPK kepada 3 pemerintah desa di Kabupaten Nganjuk, yaitu serah terima berupa 67 bidang tanah totalnya ya. Jadi dengan nilai total Rp22.082.275.000 kalau dirupiahkan. Pak, selain mengangkat juga langkah yang dilakukan KPK melakukan monitoring untuk memastikan. Jadi setelah kegiatan ini memang ada namanya kewajiban dari KPK untuk melakukan monitoring, yaitu dalam rangka untuk memastikan bahwa aset yang sudah diserah terimakan pada hari ini itu sudah dicatatkan ke dalam barang milik desa dan juga sudah dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Tapi nanti monitoringnya kita lakukan paling lambat itu 1 tahun sejak penandatanganan. Sebelum pelaksanaan hibah, Pak, mekanisme apa yang dilakukan KPK? Apakah melakukan pelelangan itu dulu atau? Baik, terhadap barang rampasan KPK sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 145 di Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2021 tentang pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan gratifikasi. Jadi KPK terhadap barang rampasan negara tentu mengutamakan kegiatan melalui lelang dulu. Nah, apabila lelang ternyata tidak laku, bisa dilakukan pemanfaatan. Pemanfaatan itu jenisnya ada 5, salah satunya adalah melalui pemindah tanganan atau hibah yang kita lakukan pada saat ini. Mekanismenya adalah, jadi dari pemerintah daerah atau dari kementerian lembaga yang membutuhkan aset dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahannya, itu bisa mengajukan ke KPK. Misalnya ada aset di daerahnya dan ternyata memang ini hasil perampasan, bisa mengajukan KPK, nanti KPK yang akan mengusulkan ke Menteri Keuangan. Nanti yang memutuskan adalah Menteri Keuangan dan dilaksanakan oleh KPK. Pak, ini hibah ini aset dari kasus apa? Baik, hibah ini aset dari perkaranya mantan Bupati Nganjuk, Bapak Taufikur Rahman di tahun 2016-2017, gitu kan. Ini asetnya sebagai bagian dari penanganan tindak pidana perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Nganjuk.
hibah ini kan juga disebutkan sebagai aset recovery. Upaya aset Ya, betul. Bisa dijelaskan aset recovery itu? Aset recovery ini adalah upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Jadi aset recovery ini tidak hanya dihitung dari nilai uang yang disetorkan ke kas negara. Itu yang bisa dilakukan melalui kegiatan penjualan lelang. Juga bisa melalui kegiatan ini, PSP dan hibah pada saat ini. Tapi yang masuk adalah nilainya. Jadi ada nilai dari barang rampasan itu sebagai bagian dari aset recovery. Jadi sebelum kita serah terimakan, kita nilai dulu. Nilai oleh pejabat penilai pemerintah, dalam hal ini KPKNL, dan nilai itu yang menjadi bagian dari aset recovery. Pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat, PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menyampaikan apresiasinya atas penyerahan ini. Ia menegaskan bahwa aset tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi kepala desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami menyampaikan banyak terima kasih dari KPK RI kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini pemerintah desa yang hari ini menerapkan hibah. Jelas tadi kami sampaikan dan disampaikan oleh KPK, ini bukan penyerahan saja, tapi ini ada momentum yang baik. Satu, untuk mengingat kita dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berjalan dengan baik. Yang kedua, aset ini harus memiliki manfaat untuk masyarakat. Inilah yang tadi disebutkan aset recovery, untuk juga membantu yang mungkin kemarin masyarakat merasakan dampaknya dari korupsi. Hari ini melalui aset ini juga mungkin bisa mendukung pertumbuhan merecovery masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk lebih cepat pertumbuhan ekonomi. Penyerahan barang rampasan negara ini diharapkan membawa manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus menjadi pelajaran penting dalam upaya pencegahan korupsi di masa depan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Fatma, SRTV melaporkan.